Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih-kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita melangkah melakukan setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kembali kita untuk belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema bertekun dalam menantikan janji Allah. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi yang indah ini, yang cerah yang Tuhan beri buat kami. Tuhan sudah pelihara kami dalam sepanjang istirahat malam kami, dan pagi ini sebelum kami lebih jauh beraktivitas melakukan setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Tuhan tolong kami untuk kami belajar firman, mengerti firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau buka Alkitab kita, saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat anak Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7, lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kekasih Tuhan, setiap kita orang yang percaya di zaman ini diperhadapkan kepada kehidupan atau zaman yang serba cepat atau serba instan. Dalam segala aspek kehidupan manusia saat ini, saudaraku, kita diperhadapkan kepada hal-hal yang serba cepat, serba instan. Makanan instan, apalagi saudaraku ada banyak ya. Pendidikan instan, ya, dan hal-hal lain, saudaraku. Kita diperhadapkan dengan hal yang serba cepat, serba instan. Nah, saudaraku, ternyata hal-hal yang serba instan, saudaraku, faktanya ternyata ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dipercepat sesuka hati kita. Kenapa, saudaraku? Karena bisa jadi nanti hasilnya bisa prematur, ya, hasilnya prematur. Tapi saudaraku, ternyata dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, Tuhan ingin mengajar kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, Tuhan ingin kita hidup dalam prosesnya Tuhan. Di dalam kekristenan tidak ada yang instan. Ya, kekristenan itu berproses. Kehidupan Kristen itu berproses. Ya, kita harus masuk dalam school of life, sekolah kehidupan, dan itu perlu proses untuk kita bisa mencapai level iman, next level iman yang lebih baik lagi, iman yang lebih baik lagi, kehidupan iman, kedewasaan rohani lagi. Saudaraku, kita harus berproses melalui proses kehidupan, dan Tuhan akan terus mengerjakan proses kehidupan buat kita, sehingga hidup kita akan terus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, pagi ini kita belajar dari Abraham. Ya, kita belajar dari Abraham. Kita bertekun dalam menantikan janji Tuhan. Ya, seperti Abraham. Dalam bertekun menantikan janji Tuhan tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Perlu proses seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, saudaraku, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan
ketika kita bertekun dalam menantikan janji Allah. Saya percaya ada banyak janji Allah, janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, ya, baik lewat firman-Nya, baik lewat banyak hal. Seperti ada pujian, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Saudaraku, ketika kita menantikan janji Allah, ketika kita bertekun dalam menantikan janji Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudaraku. Ya, seperti Abraham. Yang pertama, saudaraku, hal yang pertama yang kita perhatikan ketika kita menantikan janji Allah, ketika kita bertekun dalam menantikan janji Allah, yang pertama adalah kita harus sabar. Abraham sabar, saudaraku, dia bersabar. Alkitab berkata tadi ayat yang ke-6 bahwa dia mendapatkan anaknya pada umur 100 tahun. Janji Tuhan dibicarakan atau dikatakan kepadanya ketika dia berumur 75 tahun. Berarti dia harus menunggu selama 25 tahun. Justru, saudaraku, 25 tahun dia harus menantikan janji Tuhan itu. Dia harus bersabar, saudaraku. Dibutuhkan kesabaran. Orang Kristen harus sabar dalam menantikan janji Tuhan. Abraham sabar, walaupun harus dia menunggu selama itu, saudaraku, 25 tahun. Dia harus menunggu, tetapi dia sabar. Dia tetap sabar, walaupun mungkin Sarah sempat tertawa ketika mendengar janji Tuhan, tetapi Abraham tetap bersabar. Di dalam kesabarannya, Tuhan menggenapi janjinya. Saudaraku, dalam menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita, yang pertama dibutuhkan kesabaran. Sabar, ya, sabar dalam segala susahmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar. Saudaraku, ada istilah mengatakan orang sabar pasti subur. Amin. Mari kita tetap sabar menantikan janji Tuhan. Mungkin sudah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita berdoa, kita memohon, mungkin Tuhan belum menyatakan janjinya. Tuhan sepertinya belum ada tanda-tanda bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Tetap bersabar, saudaraku, tetap bersabar. Lewati proses itu, saudaraku. Kesabaran kita pasti akan ada hasilnya. Seperti Abraham, ketika dia bersabar, hasilnya nyata. Akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memberikan dia anak ketika dia umur 100 tahun. Lalu yang kedua, saudaraku, hal yang perlu kita perhatikan, yang kita harus lihat dalam menantikan janji Allah, yang perlu kita perhatikan adalah, yang kedua adalah tetap percaya. Saudaraku, tetap percaya. Nah, ini gak gampang, saudaraku, gak mudah. Tetap percaya, walaupun mungkin lama sepertinya, tapi kita tetap percaya, tidak luntur percaya kita. Ya, mungkin kau bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kau bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan, dengan keluarga, dengan rumah tangga, mungkin kau bergumul dengan banyak hal dalam hidup ini. Saudaraku, selain sabar, kita harus tetap percaya. Tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Tetap percaya akan ada waktunya Tuhan. Ya, Abraham walaupun dia sudah tua, dia tetap percaya, sehingga Alkitab berkata dia disebut bapak orang beriman. Ya, dia disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia tetap percaya. Walaupun mungkin kelihatannya lama, tetapi dia tetap percaya. Ya, kalau kita baca Roma pasal 4 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sepanjang Abraham menunggu, menantikan janji Allah digenapi, dia tetap percaya. Dia tidak goyah, dia tidak kehilangan percayanya. Ya, tetap percaya. Saudaraku, mari, apapun kondisimu, apapun pergumulanmu, tetap percaya Tuhan akan menolong kau. Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Tetap percaya. Walaupun mungkin saat ini engkau belum melihat, belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya, menggenapi janjinya, tetap percaya. Ketika kita tetap percaya, ketika kita ada dalam keadaan kondisi tetap percaya, saudaraku, kita tidak akan kehilangan momen itu. Waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik buat kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan ketika kita bertekun dalam menantikan janji Allah? Yang ketiga adalah tetap berharap pada Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tetap berharap kepada Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap.
Kalau kita melihat Abraham secara manusia tidak mungkin, dia sudah tua. Sarah bahkan dikatakan sudah mati haid, tidak mungkin punya anak, saudaraku. Abraham 100 tahun umurnya sudah, ya, mana mungkin bisa belum punya anak, ya. Tetapi Abraham punya pengharapan. Walaupun dia sudah tua, dia punya pengharapan. Dia tetap berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dasarnya apa untuk berharap? Dia sudah tua, ya, umur sudah lewat. Sarah juga sudah mati haid, sudah lewat. Apa yang bisa diharapkan? Kecuali kalau masih pasangan muda, ya, pasangan muda 7 tahun belum punya anak. Kalau pasangan muda masih ada harapan, masih muda, masih bisa hamil dengan cara bagaimanapun, mungkin dengan cara berobat dan apapun, saudaraku. Tetapi Abraham dengan istrinya sudah lewat masa-masa itu. Nggak ada lah untuk berharap. Apa yang mau diharapkan, ya, dari orang tua? Tetapi saudaraku, Abraham tetap berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau kita melihat dalam kitab Roma, kita kembali ke kitab Roma pasal 4 ayat 18, Alkitab berkata demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyakkan nanti keturunanmu. Saudaraku, apakah engkau dalam pergumulan saat ini? Apa yang kau sedang pergumulkan, doakan saat ini? Sakit, penyakit kah? Apapun, saudaraku, ekonomi dan segala hal. Saudaraku, mungkin secara kasat mata engkau sudah tidak ada lagi dasar untuk berharap. Apa yang engkau tidak punya lagi sesuatu untuk engkau harapkan, untuk kita harapkan. Kita tidak ada dasar untuk berharap. Segala sesuatu kita tidak punya, mungkin kita sudah berbuat kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh. Tidak ada dasar untuk kita berharap, saudaraku. Tetapi saudaraku, apapun, saudaraku, tetap kita berharap kepada Tuhan. Amin. Ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Apapun yang kau alami, jangan takut, jangan khawatir. Tetap berharap pada Tuhan. Secara manusia mungkin tidak mungkin, secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kau tidak punya dasar untuk berharap, engkau tidak punya kekayaan, engkau tidak punya harta, engkau tidak punya sesuatu yang bisa engkau harapkan, banggakan, sesuatu yang bisa engkau harapkan dalam hidup ini. Tapi saudaraku, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, menyatakan kuasanya, dan janji Tuhan akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, pagi ini kita belajar dari kehidupan Abraham. Bertekun dalam menantikan janji Allah. Yang harus kita perhatikan adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam bertekun menantikan janji Allah. Tetap sabar dalam segala hal. Tetap percaya, walaupun mungkin, saudaraku, banyak tantangan kita hadapi, tetap percaya. Banyak bujukan kita hadapi, tetap percaya. Yang ketiga, tetap berharap pada Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita sepanjang hari ini. Kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas.